Episode 8 Tuan Muda Penakluk Surga, selamat datang di Sobat Bang Ox. Kita langsung lanjut ceritanya. Subscribe, nyalakan loncengnya, dan mari kita mulai. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Batang besi berat itu diangkat dan dibanting berulang kali. Orang yang memegang batang besi itu berganti-ganti, tetapi Gu Chen selalu mempertahankan kekuatan penuh orang yang memegang batang besi itu, dan tidak akan pernah membiarkan Susa menerima pukulan yang tidak diberikan dengan kekuatan penuh. Suara tulang yang hancur, bercampur dengan jeritan seperti babi yang disembelih, bergema di seluruh ruangan. Orang-orang di sekitarnya tetap diam, tak seorang pun berani melangkah maju. Sementara Tetua Wei menatap Gu Chen dengan tatapan membunuh. Dia pingsan. Apakah kita masih harus menghukumnya? Pria yang tadi mengayunkan pemukul bisbol itu berhenti dan mengajukan pertanyaan kepada Gu Chen. Tetua hukuman itu menjentikan jarinya, menyuntikkan pil ke mulut Susa. Orang yang tadi dipukuli hingga pingsan itu membuka matanya dengan lelah lagi dan perlahan terbangun. Gu Chen berulang kali mencibir, ini baru hidangan pembuka. Tentu saja kita harus dihukum. Gu Chen, kau sudah membuatku pingsan, dan kau masih memukulku? Aku akan melawanmu sampai mati. Aduh, kakeki, jangan pukul aku ya. Mulai sekarang aku akan memanggilmu kakekku. Oke? Ledakan. Setiap kali batang besi itu jatuh, semua orang merasa seolah-olah batang itu mengenai mereka, dan tubuh mereka akan berkedut tanpa disadari. Semua orang hanya menyaksikan Susa yang dipukuli dengan tongkat, dipukuli hingga pingsan beberapa kali, hanya untuk kemudian disadarkan kembali oleh para tetua disiplin setiap kali, dan kemudian dia terus dipukuli. Susa sudah tamat. Rasa dingin menjalar di punggung Luming. Dia telah banyak membantu Susa, dan sekarang Susa sudah tamat. Bagaimana dengan dirinya sendiri? Gu Chen ini sepertinya bukan tipe orang yang tidak menyimpan dendam. Cucuku, kau telah menderita. Tetua Wei bergegas menghampiri Susa. Wajah Susa pucat pasi. Darah terus mengalir dari sudut mulutnya, dan bibirnya digigit begitu parah hingga hampir lepas. Susa hanya pernah mendengar ungkapan Boko Mekar sebelumnya, tetapi dia selalu menganggapnya berlebihan. Baru sekarang dia menyadari, Boko Mekar? Ungkapan ini sama sekali tidak akurat. Wei Zixing menatap punggung Susa dan tidak menemukan sehelai pun kulit yang utuh, bahkan sehelai rambut pun tidak. Kulit dan tulangnya hancur akibat pukulan tongkat, terus-menerus mengeluarkan nanah. Seandainya bukan karena penyelamatan berulang-ulang dari tetua hukuman, Susa pasti sudah mati sejak lama. Namun, Wei Zixing tidak berterima kasih atas bantuan ini. Dia menyelamatkan nyawa Susa hanya untuk membuatnya menderita, bukan karena dia benar-benar membantunya. Susa tergeletak di tanah, mengigau, bergumam tak jelas, "Paman kakek, kau harus membalaskan dendamku. Kau harus membalaskan dendamku." Tetua Wei menatap Gu Chen dengan tatapan tajam. Energi sejatinya melonjak beberapa kali, tetapi ia terpaksa menariknya kembali karena tatapan tajam leluhur hukuman, dan tidak berani benar-benar bergerak untuk melawannya secara langsung. Tetua yang bertugas mendisiplinkan itu mengalihkan pandangannya dan bertanya kepada Gu Chen, "Hukuman cambuk sudah selesai. Bagaimana dengan yang lainnya, hukuman atau tidak?" Sebelum menghukum Susa, Tetua Wei telah membuat pernyataan keras, bersumpah bahwa Gu Chen akan membayar hutangnya 10 kali lipat, atau bahkan 100 kali lipat, setelahnya. Dia juga menghukum Patriar karena tidak mengetahui sifat asli Gu Chen. Apakah dia bermaksud membiarkan masalah itu selesai atau terus keras kepala sampai akhir? Gu Chen, merasakan tatapan mengancam Wei Zixing, hanya mencibir 2 kali dengan nada menghina dan berkata, "Hukum. Kenapa tidak menghukumnya? Anjing tua bermarga Wei itu membuatku menerima 300 tongkat penghancur jiwa. Dia hanya menerima 100 pukulan besi. Jauh dari itu." Bagus. Tetua disiplin sangat gembira. Sudah lama ia tidak merasa segembira ini. Seorang murid luar benar-benar menentang ancaman tetua dan dengan tegas membersihkan namanya. Tidak lain karena keberanian inilah prestasi masa depannya di bidang seni bela diri akan tak tertandingi. Tetua penghukum itu mengibaskan lengan jubahnya dan melangkah menuju Susa. Wei Zixing merentangkan tangannya untuk melindungi Susa di belakangnya, menatap Gu Chen dengan tatapan yang sangat jahat, mengancam Gu Chen untuk berhenti. Tetua yang disiplin itu berhenti sejenak, lalu menoleh dan memandang Gu Chen. Mata Gu Chen berbinar dengan senyum dingin saat dia berkata, "Dulu kalian berada di tempat tinggi, menguasai segalanya, tapi sekarang, tidak lagi. Mengancamku? Hari ini aku akan menggunakan kalian semua untuk menunjukkan kepada semua orang konsekuensi dari menjebakku. Hukum. Lumpuhkan kultivasi Susa." Bagus. Penatua disiplin bertepuk tangan dan berteriak. Lega sekali. Sudah lama sekali aku tidak merasa selega ini dalam menghukum patriar tua itu. Sejak 10 sekte besar memusnahkan sekte iblis, banyak tetua sekte yang tewas dalam pertempuran. Untuk mengembangkan sekte, pemimpin sekte mengangkat banyak orang baru menjadi tetua, dan sekte menjadi kacau dan tidak teratur karena orang-orang baru ini. Sudah lama sekali.
Sudah lama sekali sejak sekte ini melihat pendatang baru dengan kepribadian yang begitu kuat dan kekuatan tempur yang luar biasa. Mata Tetua Wei berkobar penuh amarah. Dia tak sabar untuk bertindak dan membunuh bocah kurang ajar ini. Dengan kehadiran tetua yang bertugas memberikan hukuman, dia tidak punya pilihan selain mengubah sikap kerasnya sebelumnya dan menundukkan kepala. Sambil berkata, "Gu Chen, aku menarik kembali ucapanku tadi. Jika Anda mengampuni cucu saya, Wei Zixing, menjamin dengan nyawa saya bahwa keluarga Su tidak akan lagi menimbulkan masalah bagi Anda, dan saya akan memastikan Anda berkembang di sekte ini. Selain itu, kami bersedia menawarkan 10.000 batu jiwa sebagai kompensasi." Susah menaruh harapan besar pada keluarganya. Jika kultivasinya terhambat, hidupnya akan hancur total. Yang perlu dilakukan Tetua Wei sekarang adalah melakukan segala daya upaya untuk menghentikan Gu Chen. Adapun janji-janjinya, akankah janji-janji itu tetap berlaku di masa depan? 10.000 batu jiwa. Orang-orang di sekitar terdiam karena terkejut mendengar hal ini. Setelah berbulan-bulan bekerja keras dan memberikan sumbangan kepada sekte tersebut, batu jiwa yang mereka terima paling banyak hanya sekitar selusin tael. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah yakin bahwa dia akan mendapatkan 10.000 tael batu jiwa. Di luar dugaan, untuk menyelamatkan nyawa Susah, Tetua Wei langsung meminta 10.000 tael perak. Jumlah sebanyak itu sudah cukup untuk membuat siapapun gila. Seberapapun penghinaan atau siksaan yang diderita seseorang, bukankah 10.000 batu jiwa sudah cukup untuk menggantinya? Tetua hukuman itu berhenti di tempatnya dan menatap Gu Chen dengan rasa ingin tahu yang sama. Godaan 10.000 batu jiwa sungguh tak tertahankan. Apalagi para murid luar, bahkan murid dalam pun tak mampu menolaknya. Wajar jika seorang murid baru merasa sulit untuk bertahan. Gu Chen memandang Wei Zixing seolah-olah dia bodoh dan mencibir. 10.000 tael? Nyawanya yang tak berharga tidak bernilai sebanyak itu. Kau bisa menyimpannya untuk membelikannya peti mati. Tetua Wei buru-buru berkata dengan cemas, "Tunggu sebentar, aku bisa memberimu 10.000 batu jiwa sekarang juga." Pikirkan lagi. Gu Chen menggelengkan kepalanya sedikit. "Mari kita simpan uangnya untuk membeli peti mati Susah. Tetua disiplin, tolong lumpuhkan kultivasinya." Tetua disiplin masih berpikir bahwa jika Gu Chen menghentikan hukuman terhadap Susah karena pihak lain memberinya 10.000 batu jiwa, maka dia tidak bisa disalahkan. Di luar dugaan, inilah jawaban yang diterimanya. Gu Chen tidak menginginkan batu jiwa. Ketahanan seperti apa yang dibutuhkan untuk itu? Bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Tetua hukuman itu kembali menatap Gu Chen dengan perubahan tatapan. Dia mengibaskan lengan bajunya yang panjang dan menatap Susah yang setengah sekarat. Yang lain berdiri di sana seolah-olah membeku. Dia benar-benar menolak. Itu 10.000 tael. Tetua Wei sangat marah hingga rasanya paru-parunya akan meledak. Gu Chen hanyalah seorang pemula. Sekalipun dia berani menantangnya. Lalu kenapa? Mendengar godaan seperti itu, orang pasti akan menyerah dan menurutinya. Tapi dia seperti batu di jamban, bau dan keras kepala. "Aku menolak lagi. Gu Chen, kamu akan menyesali ini." Wei Zixing menatap tajam Gu Chen dan buru-buru melangkah maju untuk menghentikan tetua itu menghukumnya. Tetua yang disiplin itu melewatinya dan, sebelum dia sempat berteriak tidak, memukul dantian Susah dengan telapak tangannya. Ledakan. Tubuh Susah langsung lemas, seperti balon yang kempes. Suara tulang dan tendon yang patah terus terdengar dari dalam tubuhku. Wajahnya yang bulat perlahan-lahan menjadi bergelombang dan kasar, membuatnya tampak seolah-olah telah menua selama beberapa dekade. Kultivasi dapat mengubah aura, temperamen, dan fisik seorang kultivator. Begitu kultivasi hilang, kualitas-kualitas ini juga akan lenyap. "Ah!" Setelah berteriak nyaring, Susah pingsan. "Cucuku!" Tetua Wei mencengkeram bahu Susah dan mengguncangnya berulang kali. Matanya, dipenuhi niat membunuh, menatap tajam Gu Chen saat dia mendongak. "Kau telah melumpuhkan cucuku hari ini, tetapi suatu hari nanti aku, Wei Zixing, pasti akan." Tetua yang bertanggung jawab atas disiplin itu matanya berbinar dan dengan bersemangat bertanya kepada Gu Chen, "Apakah kita masih akan menghukumnya?" "Hukum dia? Tentu saja dia harus dihukum." Gu Chen mengangkat tangannya dan menjawab, "Dia menyebabkan aku memasuki gua darah iblis, dan aku terpaksa datang dan melewati 3 ujian. Kedua kejadian itu hampir merenggut nyawaku. Aku tidak punya alasan untuk menunjukkan belas kasihan kepada seseorang yang telah menyakitiku. Tetua disiplin, laksanakan hukuman yang tersisa." Sang tetua merasa seolah-olah ia telah dibawa kembali ke masa mudanya, ke era ambisi yang tak terbatas, oleh aura Gu Chen yang tak tergoyahkan. Dia menoleh untuk melihat Susah, dan dengan satu tatapan itu, semua orang tahu apa akibatnya. Wajah Tetua Wei pucat pasi. Kultivasinya telah hancur. Dengan kekayaan dan sumber daya keluarga Su, setidaknya kelangsungan hidupnya di masa depan dapat dijamin. Terlebih lagi, anak itu cukup berbakat, dan mungkin ada anak-anak berbakat lainnya di antara keturunannya. Jika aku kehilangan nyawaku, maka semuanya akan berakhir. Pada saat itu, Wei Zixing mengabaikan segalanya dan kehilangan semua keganasannya sebelumnya.
Dia hanya berlutut di depan Gu Chen dan memohon dengan penuh iba. Gu Chen, apa yang terjadi tadi adalah semua kesalahanku. Kumohon, demi aku, selamatkan nyawanya. Aku mohon. Bibir Gu Chen melengkung membentuk senyum dingin. Apakah kau pikir aku akan membiarkannya pergi? Tetua pemberi hukuman itu langsung mengerti. Melewati halangan Tetua Wei, dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Susa telah melakukan banyak kejahatan. Dengan ini saya nyatakan dia dikeluarkan dari sekte Xuan Ming. Mereka telah diusir dari sekte tersebut. Semua orang berdiri di sana dengan tercengang. Susa mewakili keluarga Su. Terlepas dari seberapa kuat keluarganya, murid-murid dari keluarganya memegang posisi yang sangat tinggi di sekte Xuan Ming. Saudara laki-lakinya yang kedua termasuk dalam peringkat 10 besar murid sekte luar. Kakak laki-lakinya sangat sukses di antara murid-murid inti dan merupakan salah satu penguji yang harus mengikuti ujian bagi murid-murid luar untuk menjadi murid inti. Seberapapun bencinya seseorang terhadap Susa, mereka akan memilih untuk tidak menyinggung perasaannya demi masa depan mereka. Anak ini memang luar biasa. Setelah diintimidasi oleh Susa, dia tidak tahan lagi dan harus membalas dendam. Mencari keadilan adalah satu hal, tetapi dia sebenarnya ingin Susa menerima semua hukuman. Ia dihukum dengan 100 cambukan, kemampuan kultivasinya terhambat, ia diusir dari sekte, dan ia dieksekusi. Sisakan jalan keluar bagi orang lain, agar kalian bisa bertemu lagi di masa depan. Di luar dugaan, Gu Chen meninggalkan pihak lawan tanpa apapun. Ledakan. Tetua hukuman itu menghantam Susa dengan telapak tangan yang kuat, mengubah Susa menjadi bubur berdarah. Darah yang berceceran menutupi tubuh Tetua Wei, yang begitu marah hingga ia batuk darah. PFFT. Gu Chen, aku akan melawanmu sampai mati. Mata Tetua Wei merah padam, dan hawa dingin yang terpancar dari tubuhnya seolah mampu membekukan orang. Bibir dan giginya yang berderak menunjukkan bahwa ia benar-benar marah. Anak ini menghukum cucunya adalah satu hal, tetapi di luar dugaan, dia benar-benar membunuh cucunya tepat di depannya. Dia perlahan berdiri, sementara orang-orang di sekitarnya mundur sambil menghela napas memandang Gu Chen, berpikir bahwa Gu Chen akan celaka. Gu Chen mengalihkan pandangannya ke tempat Lu Ming dan para petugas penegak hukum berdiri. Apa yang akan dia lakukan? Semua orang menoleh dengan bingung. Lu Ming terus mundur. Sejak Gu Chen melewati penghalang Ki Pedang, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tetua Wei terus mengatakan bahwa Gu Chen tidak yakin bisa melewati 3 penghalang untuk membersihkan namanya. Jadi dia memilih penghalang gravitasi dan tongkat penghancur jiwa yang paling sulit untuknya. Lihat apa yang terjadi. Anak itu tidak hanya lulus ketiga ujian, dia bahkan memanggil penatua disiplin. Dengan dukungan Tetua Wei, Susa berubah menjadi tumpukan daging cincang. Meskipun dia bukan dalang di balik semua ini, dia adalah kaki tangan Susa. Anak ini sudah lama menyimpan dendam terhadapnya, dan sekarang dia hanya perlu mengucapkan satu kata untuk membuatnya mendapat masalah. Dia terus mundur hingga menabrak 3 orang yang berdiri di belakangnya dengan wajah tercengang. Dia menyadari bahwa melarikan diri adalah hal yang mustahil. Susa sudah mati, dan semua kesalahan ditimpakan padanya. Menyinggung keluarga Su lebih baik daripada dibunuh oleh Gu Chen sekarang. Berdebar. Lu Ming segera berlutut di tanah, memohon sambil berkata, Gu Chen, jadi semua ini dilakukan oleh sisu itu? Dan kau tidak ada hubungannya dengan itu, kan? Senyum Gu Chen penuh dengan keinginan, tawa puas dan penuh kemenangan yang muncul setelah membalas dendam kau menuai apa yang kau tabur. Karena kau punya niat membunuh orang lain, seharusnya kau sudah siap gagal dan terbunuh. Bunuh dia. Apa? Mereka bahkan akan mengeksekusi Kapten Balai Penegakan Hukum. Kapten Balai Penegakan Hukum mewakili wajah Balai Penegakan Hukum. Anak ini membunuh Susa, itu sudah cukup buruk. Tapi dia juga ingin membunuh Lu Ming? Dia gila, dia benar-benar gila. Aula Penegakan Hukum memegang posisi yang sangat tinggi di dalam sekte tersebut. Baik murid luar maupun dalam, mereka semua memperlakukan murid Aula Penegakan Hukum dengan penuh hormat dan tidak akan pernah berani memprovokasi mereka. Anak ini sebenarnya ingin membunuh Lu Ming, kapten dari Balai Penegakan Hukum sekte luar. Apakah dia tidak tahu bahwa ada sebuah pepatah yang beredar di dalam Aula Penegakan sekte luar dan dalam murid-murid Aula Penegakan hanya bisa ditindas oleh murid-murid Aula Penegakan lainnya? Murid lain manapun yang berani menindas murid dari Aula Penegakan Hukum akan dinyatakan tidak dapat bertahan hidup di sekte tersebut selamanya. Gu Chen membunuh Susa, menyinggung keluarga Su. Paling buruk, dia tidak akan bisa masuk sekte dalam dan menjadi murid dalam. Tapi, jika dia membunuh seseorang dari Aula Penegakan Hukum, dia sama sekali tidak akan bisa bergaul di Aula Penegakan Hukum. Semua orang yang melihat Gu Chen mengira dia idiot karena berani melakukan hal seperti itu. Tetua Wei juga terkejut dengan tindakan Gu Chen. Kebencian di hatinya tumbuh liar seperti gulma, dan seringai jahat muncul di wajahnya dasar bocah sombong. Membunuh cucuku itu satu hal. Tapi kau juga ingin membunuh orang-orang dari Balai Penegakan Hukum? Kau benar-benar sudah bosan hidup. Tetua yang bertugas menghukum itu sangat terkesan dengan ketegasan Gu Chen. Bahkan ketika masih muda dan penuh ambisi, dia tidak pernah seganas anak ini.
Dia membunuh keluarga Su, dan sekarang dia ingin membunuh orang-orang yang berhubungan dengannya. Terutama, orang-orang itu berasal dari aula penegakan hukum. Sudah lama sekali saya tidak melihat seseorang dengan keberanian seperti ini. Tetua hukuman memberikan pandangan setuju kepada Gu Chen dan berkata, "Bagus." Dia melangkah menuju Lu Ming. Dari kejauhan, Huo Tua mengelus janggutnya dengan satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di belakang punggungnya. Mengangguk berulang kali dengan puas, anak muda ini memiliki bakat luar biasa dan pemahaman yang tinggi. Dia mampu menghadapi kesulitan, dan dia memiliki keberanian serta tekad. Dia benar-benar talenta yang menjanjikan. Suasana di dalam sekte tersebut telah memburuk sedemikian rupa sehingga bukan hal yang buruk jika dia keluar dan membuat keributan. Melihat tetua hukuman berjalan menuju Lu Ming, ketiga orang di belakangnya yang tadinya menatap kosong langsung mengerti. Mereka berlutut dan bersujud kepada tetua hukuman, memohon, "Tetua, tolong selamatkan nyawa kami." "Silakan." Melihat hal itu, Lu Ming pun bersujud dengan sangat rendah hati, sambil berkata, "Aku benar-benar tahu aku salah kali ini. Jika kau memberiku kesempatan lagi, aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi. Kau masih ingin aku memberimu kesempatan?" Gu Chen menatap Lu Ming dengan dingin. "Jika aku bisa memaafkanmu, bisakah orang-orang yang kau sakiti sebelumnya memaafkanmu? Seandainya aku tidak seberuntung itu selamat dari penjara bawah tanah dan gua darah iblis, aku pasti sudah disiksa hingga tak bisa dikenali lagi seperti kau, bukan manusia maupun hantu. Seandainya bukan karena tekad kuat dan keberuntunganku dalam melewati 3 ujian, apakah kau akan berlutut di hadapanku memohon ampunan? Aku bisa memaafkan semua siksaan yang telah kau timpakan padaku. Tetapi jika kau ingin aku mengampuni nyawamu, satu-satunya cara adalah agar orang-orang yang telah kau sakiti memaafkanmu." Gu Chen tidak menyimpan dendam terhadap mereka. Demi menghormati Susa, mereka menangkapnya dan menyiksanya di penjara bawah tanah, lalu melemparkannya ke gua darah iblis. Gu Chen tidak percaya. Ini adalah pertama kalinya mereka melakukan hal seperti ini. "Tak seorang pun dari kalian akan selamat hari ini. Tetua, tolong bunuh mereka semua." "Bagus." Tetua penghukum itu mengambil 3 langkah dalam 2, dan sebelum yang lain sempat melawan, dia sudah berada di samping mereka. Tangan yang terangkat itu menyapu dada orang-orang tersebut satu persatu. Engah, keempat pria itu batuk darah dan mati dengan penuh dendam. Mereka sudah mati. Keempat anggota Balai Penegakan Hukum telah mati. Melihat keempat pria yang tewas itu, semua orang tahu bahwa mereka yang telah menyinggung Gu Chen tidak akan mendapatkan akhir yang baik hari ini. Karena takut akan terlibat, mereka semua mundur. Kilatan maut di mata Wei Zixing dengan cepat meredup. Dengan dukungan tetua hukuman, anak ini tidak takut pada siapapun. Aku tidak bisa membuatnya marah. Gu Chen memerintahkan eksekusi siapapun yang dia perintahkan, dan para tetua disiplin mengeksekusi mereka, yang benar-benar membuat Wei Zixing ketakutan. Baru saja, dia mengeluarkan ancaman pembunuhan terhadap Gu Chen. Saat berada di penghalang gravitasi, dia menyesuaikan gravitasi ke tingkat ke-9 alam rodaki, yang sepenuhnya melampaui aturan sekte. Gu Chen sudah haus darah, dan siapa yang tahu apakah dia akan menjadi gila dan bahkan berani menyentuh para tetua. Suara mendesing. Gu Chen mengalihkan pandangannya ke tetua Wei. Tatapan dinginnya membuat tetua Wei merinding dan menyebabkan tubuhnya gemetar tanpa disadari. Anak ini mengatakan bahwa selama dia lulus ketiga ujian itu, dia akan membuat orang-orang yang mengganggunya membayar mahal atas perbuatannya. Kematian Susa dan Lu Ming telah menggenapi apa yang telah dikatakan sebelumnya. Sekarang giliran dia. Merasa semakin gelisah, Wei Zixing mengepalkan tinjunya. Bagaimanapun, dia adalah seorang tetua, dan jika keadaan benar-benar sampai pada titik di mana mereka terkunci dalam perjuangan yang putus asa, dia bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Jika Gu Chen berani meminta tetua hukuman untuk terus membunuh, napas Wei Zixing akan menjadi sangat berat. Maka, dia akan terlebih dahulu menyandera Gu Chen dan melarikan diri sebelum tetua hukuman dapat bertindak. Kemudian dia akan membunuhnya. Gu Chen bahkan tidak repot-repot melirik orang lain itu, dan dengan tenang berkata, "Bunuh dia." Membunuhnya? 3 kata sederhana dan tenang itu membangkitkan gelombang besar di seluruh Sangwantang. Bahkan para tetua yang disiplin pun tidak menyangka Gu Chen akan mengambil keputusan yang begitu sederhana namun luar biasa keras terhadap tetua Wei. Ini, membunuh seorang tetua. Seorang murid luar membunuh seorang tetua. Sungguh sangat berani. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Sungguh momen balas dendam yang memuaskan dan menggembirakan. Setelah hening sejenak, penatua disiplin menjawab dengan penuh antusias, "Bagus sekali." Hukum para tetua. Dalam ketakutannya, tetua Wei melepaskan roh bela dirinya, yang berupa bayangan hitam. Keberadaan mengerikan apa yang tersembunyi di dalamnya hampir tidak diketahui oleh siapapun. Tidak seperti Susa, Lu Ming, dan yang lainnya. Wei Zixing tidak berniat untuk duduk diam dan menunggu kematian. Sebagai sesepuh Sangwantang, dia bukanlah domba yang bisa disembelih. Aura yang mengintimidasi terpancar dari tubuh Wei Zixing, memaksa Gu Chen mundur beberapa langkah sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. "Tetua hukuman, kumohon jangan memaksaku demi seorang murid luar."
Wei Zixing mengambil posisi bertarung. Aku tidak berniat menjadi musuhmu. Tetua hukuman itu tersenyum tenang. Tetapi aura ganas terpancar di antara alisnya, dan suaranya mengandung sedikit ejekan diri. Bagus, bagus, bagus. Sangat bagus. Generasi muda ini benar-benar berani menyentuhku. Sepertinya banyak yang telah melupakan julukanku. Cheng Tianyu yang tidak terampil. Mata Huo tua tiba-tiba melebar, senyum mengejek teruk di bibirnya. Si idiot Wei Zixing itu berani menyentuh Cheng tua? Sekarang bahkan kematian cepat pun tidak akan mudah baginya. Senior Cheng, suara Wei Zixing sedikit bergetar. Ketika melihat perubahan ekspresi tetua disiplin Cheng Tianyu, ia tiba-tiba teringat beberapa hal yang telah ia lupakan. Bukan pemula di sini. Cheng Tianyu. Tidak ada yang bisa selamat dari satu serangan saja. Terlambat. Suara Cheng Tianyu tetap tenang. Tetapi, kepribadiannya sama sekali tidak tenang. Dia sangat cepat. Begitu cepat sehingga bahkan Gu Chen pun tidak bisa melihatnya dengan jelas. Yang bisa dilakukan orang hanyalah mendengarkan. Itu adalah deru dahsyat dari tinju dan kaki. Suara menggelegar dari tulang yang patah dan meledak. Ketika Wei Zixing muncul kembali di hadapan semua orang, tubuhnya benar-benar cacat, tanpa satupun bagian tubuh yang masih bagus. Dalam sekejap, hanya dalam sekejap, Wei Zixing lumpuh. Tetua Sang Wantang menjadi lumpuh total bahkan sebelum ia sempat berteriak atau mengerang. Wei Zixing tergeletak di tanah, kejang-kejang. Dia berjuang untuk bangun dan mencoba melarikan diri. Tetapi, tidak satupun tulang di tubuhnya yang utuh. Sakit. Wei Zixing merasakan sakit yang luar biasa hingga merasa seperti sekarat, tetapi, entah bagaimana dia tidak benar-benar mati. Dantianku hancur, meridianku rusak, tak satupun tulang yang utuh. Inilah metode Cheng Tianyu, tangan tak bernyawa. Semua orang menatap kosong ke arah Wei Zixing. Tetua dari Aula Tiga Gerbang, apakah itu dia? Cheng Tianyu tampak tidak menyadari keberadaan tetua Aula Tiga Gerbang yang terbaring di sana seperti anjing mati. Dia berjalan ke tempat meditasinya yang terpencil dan berkata dengan acuh tak acuh, biarkan dia di sini selama 7 hari. Setelah itu, laporkan kepada pemimpin sekte dan ambil jenazahnya. 7 hari? Mata Wei Zixing membelalak kaget. Dia ingin membuka mulutnya dan memohon kepada tetua disiplin untuk memberinya kematian yang cepat, tetapi dia mendapati rahangnya telah patah dan dia bahkan tidak bisa berbicara lagi. 7 hari? Semua orang segera menyadari bahwa Guru Sheng ini, demi membela Gu Chen, sebenarnya ingin para tetua Aula Tiga Gerbang menyiksanya hidup-hidup selama 7 hari sebelum membiarkannya mati. Terima kasih, senior, karena telah membersihkan nama saya. Sekarang setelah masalah ini terselesaikan, saya permisi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada tetua hukuman, Gu Chen meninggalkan Aula Tiga Gerbang setelah melihat Cheng Tianyu melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan, dan dengan cepat berjalan menuju kediamannya. Wudong menopang dagunya di tangannya dan mondar-mandir di halaman. Wajahnya penuh kecemasan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Gu Chen di dalam. Dia sudah di sana selama berhari-hari. Hei! Sebuah tangan besar tiba-tiba muncul dari belakang Wudong dan menepuk bahunya. Siapa? Tubuh Wudong bergetar, dan secara naluriah ia mengulurkan satu tangan untuk meraih tangan yang menepuk bahunya, sementara tangan lainnya mengepalkan tinju. Ia berbalik dan menyerang pemilik tangan yang menepuk bahunya. Kenapa kau memukulku? Gu Chen terkejut dan langsung bertanya. Wudong ragu sejenak, suara itu terdengar sangat familiar. Gu Chen berdiri dengan tangan bersilang, menatapnya dengan penuh sukacita. Saudaraku, kenapa kau kembali? Wudong sangat terkejut hingga matanya hampir melotot. Setelah Gu Chen ditangkap dan dipenjara di Balai Penegakan Hukum, semua kontak dengannya terputus. Dia telah mengirim saudara-saudaranya yang pergi ke pegunungan bersamanya untuk mencari kabar tentang Gu Chen. Sayangnya, selain mengetahui bahwa Gu Chen dibawa ke tempat lain setelah masuk penjara, mereka tidak mengetahui apapun tentang keadaan Gu Chen saat ini. Menurut murid-murid senior sekte tersebut, beberapa murid ditangkap dan dibawa ke Balai Penegakan Hukum. Setelah itu mereka menghilang sepenuhnya. Mereka menyimpulkan bahwa murid-murid tersebut dibunuh oleh Balai Penegakan Hukum. Dia khawatir hal seperti itu mungkin terjadi pada Gu Chen. Sejak Gu Chen dibawa ke tempat lain, dia belum bisa tidur nyenyak. Tanpa diduga, saudara laki-lakinya yang selama ini ia khawatirkan muncul di hadapannya tanpa luka. Gu Chen memutar matanya dan berkata, apakah kau akan menyambutku kembali? Selamat datang. Tentu saja selamat datang. Wudong tersenyum lebar, berputar mengelilingi Gu Chen berulang kali, menepuk punggung dan bahu Gu Chen. Mereka bahkan lebih teliti daripada saat memeriksa luka pasien. Setelah memastikan bahwa Gu Chen tidak terluka, kecemasannya akhirnya mereda. Matanya yang gelap melirik ke sekeliling Gu Chen, dan dia menuju ke kamar Su Jingdan dengan senyum licik, sambil berkata, saudara, kenapa kau tidak pergi mengecek keadaan seseorang? Aku yakin orang itu sedang panik sekarang, seperti semut di wajan panas. Dasar nakal. Gu Chen tertawa kecil 2 kali kepada Wudong dan melangkah menuju pintu Su Jingdan. Sebelum Gu Chen memasuki ruangan, Su Jingdan, mungkin mendengar langkah kaki,
Mendorong pintu hingga terbuka, ekspresi cemasnya langsung bertemu dengan ekspresi Gu Chen. Ada apa? Gu Chen mengangguk dan terkekeh. Ya, ada sesuatu yang mencurigakan. Gu Chen? Suara dan wajah yang familiar itu meyakinkan Su Jingdan bahwa orang yang berdiri di pintu adalah Gu Chen, yang selama ini ia khawatirkan siang dan malam. Dia segera menundukkan kepala, menutupi wajahnya dengan tangan mungilnya seolah mencoba menghapus kotoran, lalu berbalik dan berlari cepat masuk ke dalam ruangan. Gu Chen benar-benar bingung. Dia menatap Wudong dengan ekspresi bingung dan bertanya, "Ada apa dengannya?" Wudong menepuk bahu Gu Chen dan berkata sambil tersenyum sederhana, "Tentu saja, dia takut kau melihat keadaannya yang memalukan." Wudong menunjuk ke arah Su Jingdan yang berlari masuk dan berkata, "Saudaraku, kau ditangkap dan dibawa ke Balai Penegakan Hukum. Su Jingdan telah berupaya keras untukmu, mengerahkan semua sumber daya yang dimilikinya. Anda benar-benar harus berterima kasih kepada mereka dengan cara yang semestinya." Setelah merapikan penampilannya, Su Jingdan berjalan mendekat dengan wajah sedikit memerah. Dia melirik Wudong dan berkata kepada Gu Chen, "Kakak Gu, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak bicara omong kosong." Wudong berdiri di belakang Gu Chen, mengintip dengan akal ke arah Su Jingdan. Wajah Su Jingdan memerah seperti apel matang, dan dia menunjuk ke arah Wudong sambil berkata, "Kau hanya bicara omong kosong." Ekspresi marahnya membuat seolah-olah dia ingin melahap Wudong. Wudong dengan cepat berpindah ke sisi lain Gu Chen dan berbisik, "Saudaraku, aku, Wudong, tidak pernah berbohong." Dia menepuk bahu Gu Chen dan menyarankan, "Sekarang kau sudah kembali. Sebaiknya kita minum-minum malam ini." Gu Chen mengangguk dengan tegas dan berkata, "Tentu saja." Malam itu, Gu Chen dan Wudong mabuk berat. Saat aku sadar, sudah tengah hari keesokan harinya. Setelah melirik Wudong yang masih tertidur lelap, Gu Chen mendorong pintu dan berjalan menuju paviliun seni bela diri. Guru Huo menginstruksikan dia untuk mencoba mengukir roda roh ke-10 pada roda rolete untuk mencoba tahap ke-9 dari pembentukan fondasi. Dia kekurangan teknik pembangunan fondasi yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat ke-9 pembangunan fondasi, jadi dia perlu pergi ke paviliun seni bela diri untuk menemukan teknik tersebut. Paviliun seni bela diri hanya terbuka untuk murid luar di lantai pertama. Murid luar dapat memilih teknik seni bela diri mereka di sana kapan saja. Namun lantai 2 berbeda dengan lantai 3. Murid luar hanya memiliki satu kesempatan per bulan untuk memilih teknik kultivasi, selama setengah jam. Jika seorang murid tidak keluar pada waktu yang ditentukan, ia akan didiskualifikasi dari memilih teknik kultivasi di dalam. Karena itu, tidak ada murid yang berani melanggar aturan ini. Pria tua malas yang menjaga paviliun, Pak Tua Ding, masih setengah memejamkan mata dan bersandar di kusen pintu, mengabaikan para murid yang memasuki paviliun. Gu Chen melirik Ding Tua dan dengan cepat melangkah keluar pintu. Ding Tua tampak sedang bermimpi indah, bibirnya terus berkedut. Meskipun matanya menyipit, dia memperhatikan setiap gerakan Gu Chen, terutama pedang tanpa bayangan di punggungnya. Dia membawa pedang besar sepanjang 4 kaki dan lebar 1,5 kaki. Jika dia pergi ke paviliun seni bela diri, Anda harus memperpanjang waktunya di lantai 2 dan 3. Kata-kata yang diucapkan Huo Tua kepadanya terlintas dalam pikirannya. "Gu Chen?" Ding Tua mengerutkan kening dan membuka matanya. Para murid yang memasuki paviliun seni bela diri semuanya membawa senjata biasa. Belum pernah ada yang membawa pedang sebesar itu sebelumnya. Guru Tua Ding secara alami menyimpulkan bahwa orang yang masuk pastilah Gu Chen. Sosok itu tampak familiar. Kurasa aku pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah Gu Chen pernah datang ke paviliun seni bela diri ini? Pikir Ding Tua, sambil menatap sosok Gu Chen yang menjauh. Gu Chen mencari di lantai pertama tetapi tidak menemukan teknik pembangunan fondasi apapun, jadi dia naik ke lantai 2. Beberapa baris jam pasir ditempatkan di pintu masuk lantai 2. Setiap kali seorang murid melangkah melewati ambang pintu, jam pasir yang sesuai akan dibalik untuk menghitung waktu yang mereka habiskan di dalam. Jika murid yang masuk tidak keluar setelah pasir dalam jam pasir habis, maka orang yang masuk itu akan mendapat masalah. Buku-buku di rak buku lantai 2 tersusun jauh lebih rapi daripada buku-buku di rak buku lantai 1. Jumlah orang di dalam jauh lebih sedikit daripada di lantai pertama. Gu Chen berjalan di antara rak-rak buku, memilih teknik kultivasi satu persatu. Teknik pembangunan fondasi yang baik lebih kondusif untuk menembus 9 tahapan pembangunan fondasi. Gu Chen telah membaca beberapa teknik kultivasi pembentukan fondasi, tetapi teknik-teknik itu tidak cocok untuknya. Lebih tepatnya, teknik-teknik itu bagus untuk latihan rutin, tetapi terlalu lemah untuk menembus ke tingkat ke-9 pembentukan fondasi. Setelah mencari kesana kemari, Gu Chen tetap tidak dapat menemukan teknik pembangunan fondasi yang cocok untuk ia kembangkan. Mereka yang tiba lebih dulu darinya pergi dengan gembira setelah menemukan metode budidaya yang mereka sukai. Mereka yang tiba lebih lambat darinya matanya berbinar-binar saat melihat teknik kultivasi di setiap rak buku. Mereka hanya punya satu kesempatan sebulan untuk masuk ke sini dan memilih metode kultivasi. Jadi mereka harus memilih dengan hati-hati. Setiap kali seseorang memilih metode kultivasi yang bagus, orang-orang akan berseru kagum, menarik perhatian orang lain untuk bergegas melihat metode yang telah dipilihnya.
Bahkan murid yang paling pilih-pilih sekalipun akan berhenti ketika melihat pasir di jam pasir menetes setengahnya, dan mencari metode kultivasi lain. Mereka akan memilih salah satu dari metode yang telah mereka lihat sebelumnya dan anggap dapat diterima, lalu pergi dengan metode tersebut. Gu Chen mengambil sebuah buku, meletakkannya kembali, lalu mengambil buku yang lain. Tindakan ini dengan cepat menarik perhatian seorang ahli bela diri yang gemuk dan kekar. Gu Chen juga merasakan ada seseorang yang mengawasinya. Dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit yang tak berdaya. Tampaknya dia benar-benar telah membuat nama untuk dirinya sendiri di sekte luar. Dia bisa menarik perhatian kemanapun dia pergi. Saudara Huenhu, apa yang kau lihat? Cepat cari buku panduan yang kau butuhkan. Mendengar pertanyaan dari belakang, Huenhu yang berwajah gemuk menatap Gu Chen dengan tatapan curiga melalui mata sipitnya dan berbisik, "Myuke? Aku merasa orang ini aneh. Murid luar hanya bisa datang sebulan sekali. Jadi wajar jika mereka menghargai kesempatan itu dan biasanya memilih apa yang mereka butuhkan sebelum tiba." Myuke, pendekar bela diri yang berdiri di sebelah Huenhu, mengangguk berulang kali. Sebagai murid luar, dia tahu bahwa dia harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum datang. Jam pasir anak ini hampir kosong, dan dia masih mencari kemana-mana, membolak-balik halaman. Dia jelas tidak siap. "Ada orang idiot seperti itu di antara anggota sekte luar?" kata Huenhu sambil menyeringai jahat. "Kakakku, apa maksudmu?" Wajah Myuke juga memperlihatkan senyum jahat pendatang baru seperti ini punya beberapa trik tersembunyi. "Kakakku, apakah kau berencana melakukan sesuatu dengan pendatang baru ini?" Gu Chen tidak terlalu memperhatikan tatapan tidak ramah Huenhu. Jika orang seperti ini benar-benar ingin membuat masalah, maka dia benar-benar mencari kematian. "Aku bahkan akan membunuh para tetua Aula 3 Gerbang." Saat waktu di jam pasir hampir habis, Gu Chen semakin kehabisan energi untuk menghadapi Huenhu. Menurut aturan, jika dia tinggal lebih lama, lelaki tua pemilik restoran itu akan datang dan membuat masalah. Lebih baik pergi dengan cepat. Huenhu menatap Gu Chen dengan curiga saat dia pergi. Dia masih tidak percaya bahwa benar-benar ada pendatang baru yang bodoh di dunia ini. Dia sangat bodoh. Mungkin kita bisa memanfaatkannya untuk melakukan sesuatu. Huenhu merenung, dagunya bertumpu pada tangannya, matanya yang sipit berkilat penuh kebencian. Gu Chen segera menuruni tangga. Tidak ada teknik kultivasi yang dia inginkan di lantai pertama, jadi dia tidak berlama-lama di sana dan berjalan cepat menuju pintu. Ding Tua, bersandar di kusen pintu, matanya setengah terpejam, tetapi ia telah kehilangan ketenangannya sebelumnya. Ia sangat ingin melihat apakah Gu Chen dapat menemukan teknik pembangunan fondasi yang baik dalam waktu sesingkat itu. Ternyata, anak ini sepertinya tidak menemukan apapun. "Lihat, bukankah itu Gu Chen? Pisau itu, pasti buatan Gu Chen, kan?" Di antara para murid muda yang memilih seni bela diri di lantai pertama, beberapa langsung mengenali Gu Chen. Banyak orang di sekte itu pernah mendengar nama Gu Chen, tetapi sangat sedikit yang pernah melihatnya secara langsung. Pakaiannya sangat mirip, tapi sulit untuk mengatakan apakah itu asli. Apakah ada yang pernah melihat seperti apa Gu Chen sebenarnya? Benar sekali. Kudengar banyak murid baru juga meniru gaya berpakaian Gu Chen saat keluar rumah. Ding Tua mencibir. Penampilan fisik bisa dipelajari, tetapi semangat yang pantang menyerah itu. Bisakah itu ditiru? Sekumpulan orang bodoh yang buta. Anak ini bukankah ini anak yang menggunakan 8 langkah kehancuran? Mata sipit Ding Tua, yang sebelumnya memandang rendah orang lain, tiba-tiba melebar karena terkejut. Inilah pria yang pernah ia sarankan untuk tidak berlatih 8 langkah kehancuran. Mungkinkah anak ini telah menguasai 8 langkah kehancuran? Keraguan di mata Ding Tua semakin kuat. Sejak Gu Chen mengambil 8 langkah terpencil, Ding Tua yakin bahwa orang ini akan kembali ke sini kurang dari 3 hari lagi untuk memohon kesempatan lain untuk memilih metode kultivasi baru. Namun ia tetap salah perhitungan. Gu Chen tidak kembali selama 3 hari setelah ia pergi. Ding Tua diam-diam merasa gembira. Jika bukan karena Huo Tua yang menginginkan Gu Chen menembus ke tingkat ke-10 pembentukan fondasi dan memberinya pemberitahuan lebih awal untuk memperpanjang masa tinggal Gu Chen di dalam, dia masih tidak akan tahu bahwa anak laki-laki yang terus keluar masuk pavilion seni bela diri dan tidak mau mendengarkan nasihat sebenarnya adalah seorang jenius yang telah memahami esensi tinju. Saat Ding Tua sedang termenung, Gu Chen sudah datang menghampirinya. Gu Chen mengangguk sopan kepada tetua Ding dan bersiap untuk meninggalkan pavilion seni bela diri. Ding Tua menyadari apa yang sedang terjadi, berdiri, dan bertanya kepada Gu Chen, "Tanganmu kosong. Mungkinkah kau belum menemukan metode kultivasi yang cocok?" Gu Chen dengan sopan menjawab, "Ada banyak jenis teknik kultivasi di dalam. Saya sudah menggunakan waktu saya bulan ini, jadi saya hanya bisa kembali bulan depan." Ding Tua mengelus janggutnya, tersenyum, menunjuk ke tangga, dan berkata, "Karena kita belum memilih, mari kita kembali dan memilih lagi." "Ini," Gu Chen tampak bingung dan hendak berkata, "Ini mungkin bukan ide yang bagus." Tiba-tiba, dia menyadari bahwa lelaki tua itu adalah tetua Ding, yang bertanggung jawab atas lamanya waktu yang dihabiskan para murid di pavilion seni bela diri.
Dia segera menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya, lalu membungkuk untuk berterima kasih kepada Pak Tua Ding. Sambil berkata, "Terima kasih, Pak Tua Ding. Cepat pergi." Ding Tua melambaikan tangan kepada Gu Chen. Gu Chen berbalik dan berjalan menuju lantai 2. Orang-orang yang lewat memandang Ding Tua, yang berdiri dan berinisiatif berbicara kepada muridnya, dengan rasa tidak percaya di mata mereka. Secara khusus, Tetua Ding sebenarnya menyuruh para murid yang telah menghabiskan waktu mereka untuk kembali dan memilih metode kultivasi. Tidak mengherankan jika guru Ding biasanya tidak berbicara dengan murid-muridnya. Murid-murid di sekitarnya menganggap perilakunya aneh. Ketika Gu Chen kembali ke lantai 2, Huan Hu masih serius memikirkan cara untuk mengambil keuntungan dari pendatang baru itu. Ketika Muko melihat Gu Chen kembali, dia menyenggol bahu Huan Hu dan berbisik, "Kakak Hu, anak itu kembali lagi." "Kembali lagi?" Wajah Tiger langsung berubah gelap. Dia menyingkirkan anak buahnya dan melihat Gu Chen pergi. Memastikan bahwa orang yang kembali memang orang yang sama yang baru saja pergi. Anak ini jelas kehabisan waktu, jadi mengapa dia kembali? Huan Hu melirik jam pasir Gu Chen, yang pasirnya sudah habis. Dia tampak bingung dan memberi isyarat kepada Gu Chen, sambil memanggil, "Nak, kemarilah sebentar." Nada bicaranya yang kasar penuh dengan kesombongan dan sikap mendominasi. Gu Chen tentu saja mengabaikan suara itu dan berjalan menuju rak buku di sebelahnya. Huan Hu sangat bingung. Kartu truf apa yang dimiliki anak ini? Beraninya dia bertindak seperti ini? "Saudara harimau? Anak ini sepertinya tidak menghormatimu," kata Myuke, membuat suasana semakin panas sambil mengamati Gu Chen dengan rasa ingin tahu. Diam-diam bertanya-tanya mengapa dia kembali. Huan Hu diam-diam merasa kesal dengan provokasi Myuke, tetapi ada orang lain yang memperhatikan. Karena dia sudah angkat bicara, jika dia mundur sekarang, akan sulit baginya untuk bertahan hidup di sekte luar. Huan Hu melangkah menghampiri Gu Chen, menangkupkan kedua tangannya sebagai isyarat kesal, dan berkata, "Pendatang baru, apa kau tidak mendengarku berbicara padamu?" Dengan seringai jahat, Myuke terus setuju. "Apa kau tidak mendengar bos kita berbicara padamu?" Gu Chen meliriknya dan berkata dengan nada datar, "Aku hanya berbicara dengan orang yang sopan. Aku tidak mendengarkan anjing yang menggonggong." "Anda?" Huan Hu merasa seolah-olah sebuah lampu yang menyala karena amarah telah dinyalakan di dahinya saat itu. Pendatang baru ini yang mengabaikan pertanyaan saya saja sudah cukup memalukan, tapi sekarang dia bahkan berani menyebut saya anjing. Seorang murid yang sama gemuknya, yang naik ke lantai atas setelah Gu Chen, mendekati Huan Hu dan berbisik, "Saudara Hu, anak ini sepertinya punya hubungan dengan Tetua Ding, yang menjaga pavilion. Dilihat dari sikap Tetua Ding, dia sepertinya bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama." "Hah? Sebagus itu? Yo Guangyuan, kau tidak bercanda, kan?" Huan Hu mengangkat alisnya dan menatap pembicara dengan terkejut bersama murid di sampingnya. Sejak mereka bergabung dengan sekte Xuan Ming, mereka belum pernah mendengar aturan seperti itu di sekte tersebut. Yo Guangyuan mengangguk dan menunjuk ke arah tangga, sambil berkata, "Orang-orang yang baru saja naik ke atas semuanya mendengar percakapannya dengan Pak Tua Ding. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya kepada mereka." Mereka yang datang kemudian mengangguk berulang kali. Huan Hu tampak serius dan berpikir. Jarang sekali terdengar kabar ada orang yang dekat dengan Tuan Tua Ding. Jika dia bisa lebih dekat dengan Tuan Tua Ding melalui anak ini, manfaatnya akan sangat besar. Huan Hu terbatuk ringan, memperlihatkan senyum yang tanpa ramah adik junior. "Jadi kau punya hubungan dengan Tetua Ding? Ini memang kartu truf yang sangat ampuh, tetapi ada cukup banyak orang dengan latar belakang yang kuat di sekte kita." "Benar sekali. Saudara harimau kita juga punya koneksi. Dia termasuk dalam 20 besar daftar popularitas sekte luar. Sepupunya bahkan murid sekte dalam." Myuke berkata dengan provokatif, "Kau berani menyinggung saudara harimau kita? Apa kau tidak ingin hidup lagi? Jika kau berlutut dan bersujud 3 kali kepada saudara harimau kita sekarang, dan merangkak di antara kakinya, mungkin saudara harimau kita akan mengampuni nyawamu." Para anak buah Huan Hu segera mengangkat tangan mereka sebagai tanda setuju, sambil berkata, "Benar. Jika kalian bersujud 3 kali kepada saudara Hu kami dan merangkak di antara kakinya, saudara Hu kami mungkin akan mengampuni nyawa kalian." Gu Chen nyaris tak mampu mengangkat matanya untuk melirik pria yang berteriak di sampingnya, merasa agak tak berdaya. Bagaimana bisa muncul lagi orang seperti ini? Terakhir kali, pria bernama Su itu mengatakan bahwa dialah orang pertama yang berani berbicara kepadanya seperti itu. Melihat reaksi acuh tak acuh Gu Chen, Huan Hu merasa harga dirinya telah dipermalukan. Lalu apa masalahnya jika pihak lain mengenal Ding Tua? Meskipun bawahannya telah bertindak terlalu jauh, reaksi mereka saat mendengar namanya seperti melihat serangga yang tidak penting. "Sekarang kau tahu siapa aku, kan?" Ekspresi tenang Huan Hu mengandung sedikit kebanggaan. Dia berencana untuk berakting, mengucapkan beberapa kata penghibur kepada pihak lain, dan menegur bawahannya untuk menyelamatkan muka mereka. Dia pikir pihak lain akan terkesan padanya. Wajah Gu Chen menunjukkan rasa jijik yang semakin meningkat, dan matanya menyipit dengan senyum meremehkan.
Dia menjawab dengan nada keras dan provokatif, "Sekarang aku tahu siapa kau, tapi apakah kau tahu siapa aku?" Huenhu mengerutkan kening dan mencibir. Ini adalah orang pertama yang bertanya apakah dia mengenal orang lain itu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah penting bagiku siapa dirimu?" Guchen meliriknya dan mengucapkan dua kata dengan acuh tak acuh, "Guchen." "Guchen?" Huenhu mengangkat bahu, merentangkan tangannya, dan tertawa terbahak-bahak. "Belum pernah dengar namanya. Pernahkah kau mendengar namanya?" Huenhu mengalihkan pandangannya ke yang lain. Namun, yang lain tidak ikut merasakan kegembiraan itu. Mereka berdiri di sana dengan tercengang, menatap Guchen dengan mata lebar dan terkejut. Suara mereka bergetar saat mereka berkata, dia adalah Guchen? Bukankah pria yang belakangan ini menimbulkan kehebohan di sekte itu bernama Guchen?" Beberapa hari yang lalu, Hubin, seorang murid senior yang telah mencapai tingkat ke-7 alam rodaki, membuat masalah bagi Guchen dan menantangnya untuk bertarung hidup dan mati. Guchen adalah murid baru yang paling tinggi, telah mencapai tingkat ke-6 alam rodaki dan tidak memiliki peluang untuk mengalahkan Hubin. Yang tak disangka-sangka adalah Guchen membunuh Hubin tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Insiden serupa di mana siswa baru membunuh siswa senior pernah terjadi di sekte ini sebelumnya. Tetapi ini adalah pertama kalinya seseorang seperti Guchen membunuh lawannya tanpa memberinya kesempatan untuk membalas. Tapi itu bukanlah hal yang paling mengejutkan. Guchen dijebak oleh Susa dan dijebloskan ke penjara bawah tanah. Balai Penegakan Hukum memerintahkan orang-orang di dalam sel untuk memukuli Guchen. Dengan begitu banyak orang yang memukulinya. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi cacat. Di luar dugaan, anak ini benar-benar melukai orang-orang itu. Orang-orang dari Balai Penegakan Hukum mengirimnya ke Gua Darah Iblis. Kupikir dia akan bersikap baik setelah keluar dari Gua Darah Iblis, tapi siapa sangka dia malah menantang 3 ujian lagi. Seberapa sulitkah lulus 3 ujian? Anak ini benar-benar berhasil dalam tantangan tersebut di luar dugaan. Mengabaikan ancaman Tetua Wei, dia dengan tegas membunuh Susa, dan juga membantai habis Kapten Aula Penegakan Hukum dan beberapa anggota tim yang terlibat dalam masalah ini. Bukan hanya itu. Ku dengar, Tetua Wei Zixing dari Aula 3 Lintasan dibunuh olehnya. Ku dengar jenazahnya dipajang di alun-alun. Ini benar-benar gila. Aku dengar dia membawa pedang besar sepanjang 4 kaki dan lebar 1,5 kaki di punggungnya. Orang ini menyebut dirinya Guchen. Dan dia membawa pedang besar seperti itu di punggungnya. Kalau begitu dia pasti Guchen. Satu persatu, hal-hal yang telah dilakukan Guchen diungkit oleh kerumunan. Seketika memadamkan sebagian besar kesombongan yang sempat merajalela belum lama ini. Setelah memastikan bahwa pria yang berdiri di depan mereka adalah Guchen, rasa takut mulai muncul di mata mereka, dan yang lebih penakut bahkan terus mundur. Seolah-olah dia berkata kepada Guchen, "Aku tidak memprovokasimu, jadi jangan membuat masalah bagiku." Berbeda dengan rasa malu-malu mereka, wajah Huenhu menunjukkan perenungan yang sangat aneh. Saudara Susa juga memiliki kenalan di sekte dalam. Jadi mereka mungkin sudah tahu bahwa Guchen membunuh Susa meskipun ada halangan dan ancaman dari Wei Zixing. Dan dia bahkan membunuh paman-paman klan mereka. Saudara-saudara Susa pasti sangat kesal dan sedang mencoba mencari cara untuk menghadapi Guchen. Jika aku membuat masalah untuk Guchen di sini dan menyebarkan berita, bukankah itu justru akan menguntungkan saudara-saudara Susa? Jika kamu memprovokasinya, dia mungkin akan melawanmu 3 kali. Tapi bagaimana jika kamu tidak memprovokasinya? Bagaimana jika kamu hanya memberi tekanan padanya? Semakin Huenhu memikirkannya, semakin dia merasa dirinya pintar. 3 kali percobaan, dia menduga Guchen mungkin tidak akan melakukannya lagi kecuali dia benar-benar putus asa. Meskipun dia tidak mati terakhir kali, dia mungkin masih mengingat dengan jelas rasa sakitnya. Asalkan dia tidak dipaksa sampai mati, tetapi hanya diberi sedikit tekanan, bibir Huenhu melengkung membentuk senyum puas. Kalau begitu, Guchen mungkin tidak ingin menyinggung keluarga lain setelah menyinggung keluarga Su. Jika dia tidak dipaksa sampai ke ambang kematian, dia seharusnya bisa menahannya. Dan dia tidak punya pilihan selain menahannya. Jika tidak, dia akan benar-benar kesulitan untuk mencapai apapun di sekte luar. Huenhu sangat puas dengan kesimpulannya, dan wajahnya menunjukkan kesombongan. Ketika dia hendak berbicara lagi, dia mendapati Guchen sudah berlari ke rak buku dan mencari metode kultivasi yang dibutuhkannya. Sama sekali diabaikan. Sama sekali dan terang-terangan diabaikan. Huenhu merasa pipinya memerah. Masalah ini benar-benar harus ditangani. Seorang anak buah berwajah lancip dan berwajah seperti monyet tiba-tiba menarik lengan Huenhu dan menunjuk ke jam pasir yang tidak jauh darinya. Mengingatkannya, "Saudaraku, waktumu hampir habis. Ayo cepat cari teknik kultivasinya." Para murid tingkat luar pada awalnya tidak menghabiskan banyak waktu di lantai 2 dan 3, dan Huenhu serta yang lainnya tertunda karena masalah Guchen. Jadi Huenhu tentu saja tidak menemukan metode kultivasi yang dibutuhkannya. Sudah terlambat mata Huenhu berkilat putus asa. Apakah dia harus menunggu sampai bulan depan lagi? Baru saja dia menertawakan Guchen, dan sekarang dia jatuh ke keadaan seperti ini.
Tidak. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Masih ada Gu Chen. Mata Hu Wenhu berbinar. Dia melepaskan genggaman tangan bawahannya dan melangkah 2 langkah untuk berdiri di depan Gu Chen. Dia membuka mulutnya, tetapi mendapati dirinya tidak tahu harus berkata apa. Memohon dengan berlutut untuk menemukan buku panduan rahasia? Sungguh lelucon. Peringkat 20 teratas. Itu 20 teratas dari semua murid luar. Orang terkuat ke-20. Bagaimana mungkin seseorang dengan status setinggi itu meminta bantuan kepada seorang pemula? Bahkan jika dia berhasil melewati aula 3 gerbang. Lalu apa? Lulus kali ini tidak menjamin dia akan lulus lain kali. Para tetua aula 3 gerbang semuanya telah meninggal. Jadi bukankah penerusnya ingin membalas dendam atas para pendahulunya? Tingkat kesulitannya akan tak tertahankan ketika dia menantang mereka lagi. Bukan? Hu Wenhu memutuskan untuk mengancam Gu Chen. Gu Chen telah menyinggung terlalu banyak orang. Dia akan terus menyinggung orang lain bahkan jika dia mengasingkan diri. Kecuali jika dia benar-benar tidak ingin tinggal di sekte itu lagi. Aku butuh Six Extremes Flash. Carikan untukku dan tuliskan dari ingatan. Gu Chen menatapnya seolah dia orang bodoh dan terkekeh. Apakah menurutmu itu mungkin? Jika kau berbicara denganku dengan baik dan meminta bantuanku dalam hal ini, maka kau akan baik-baik saja. Aku mungkin masih bisa membantumu. Dengan sikapmu sekarang, kau ingin aku membantumu? Kau menganggapku idiot atau pengecut? Anak buah Hu Wenhu melangkah maju dan berkata, Gu Chen, kau tidak perlu terlalu memaksa dalam segala hal. Pikirkan baik-baik, pikirkan lagi. Sepupu kakak harimau kita memegang posisi yang sangat tinggi di sekte ini. Jika dia mengetahui bahwa kau telah menyinggung kakak harimau kita, dia mungkin akan datang dan membuat masalah untukmu secara langsung. Kalau begitu, kamu akan mendapat masalah besar. Hu Wenhu menatap Gu Chen dengan ekspresi dingin, menunjuk Gu Chen dan berkata, Gu Chen, akan kukatakan sekali lagi kau harus membantuku. Suka atau tidak suka? Aku, Hu Wenhu, tidak semudah susah untuk dipermainkan. Jika kamu tidak membantu, aku. Gu Chen menatapnya dengan jijik dan mencibir. Kau terlalu banyak bicara omong kosong. Waktumu hampir habis. Jika kau pikir kau masih punya umur panjang, maka tetaplah di sini dan teruslah bicara omong kosong padaku. Kamu Hu Wenhu membuat Gu Chen sangat marah hingga wajahnya memerah. Melihat jam pasir di dekat pintu, pasir di dalamnya hampir habis. Hu Wenhu tidak lagi berani untuk tinggal lebih lama. Mengancam Gu Chen, dia berjalan menuju pintu. Tunggu saja. Gu Chen menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, lalu tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Hu Wenhu berhenti sambil tersenyum, menatap Gu Chen dengan sedikit rasa puas apa? Sudah kau ketahui? Gu Chen menghela napas panjang dan berkata tanpa daya. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku berani membunuh bahkan orang yang lebih tua. Jangan mencari masalah denganku pada akhirnya, atau kau akan mendapat masalah besar. Satu hal jika kau yang mendapat masalah, tetapi itu juga bisa melibatkan saudaramu. Ancaman. Hu Wenhu membeku di tempat, dia benar-benar diancam oleh seorang murid yang baru saja bergabung dengan sekte tersebut. Anda, waktumu sudah habis. Gu Chen menyela Hu Wenhu, menunjuk ke jam pasir yang sudah kehabisan pasir dan berkata, jika kau tidak ingin diusir oleh tetua Ding, cepatlah pergi. Hu Wenhu dengan marah mengibaskan lengan bajunya, berbalik, dan melangkah keluar ruangan. Tanpa gangguan dari orang-orang itu, Gu Chen memusatkan perhatiannya di seluruh lantai, mencari teknik pembentukan fondasi yang sesuai untuk menembus ke tingkat ke-9 pembentukan fondasi. Sebuah gulungan berdebu menggelinding dari rak buku tepat saat dia sedang memasukkan salah satu teknik kultivasi ke dalamnya. Sutra Hati Api Darah. Saat membuka gulungan itu, 4 karakter besar yang membuat jantung berdebar kencang terlihat oleh Gu Chen. Metode jantung api darah adalah teknik penyelamatan nyawa yang dikembangkan oleh seorang ahli bela diri berdasarkan metode jantung langit merah yang dilakukan oleh seorang guru misterius. Seperti teknik jantung langit merah, teknik ini memungkinkan penggunanya untuk langsung mengumpulkan energi sejati dari seluruh bagian tubuh mereka dan membunuh lawan manapun yang mengancam nyawa mereka dalam satu serangan. Kekuatannya sangat besar, daya hancurnya mencengangkan, dan dampak yang ditimbulkannya seperti gunung yang runtuh. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Perbedaannya adalah, ketika seorang kultivator mempraktikkan metode hati langit merah, tubuh mereka tidak akan mengalami kerusakan yang signifikan. Mengembangkan metode jantung api darah menghadirkan rasa sakit yang tak terbayangkan. Mereka yang telah mencobanya menderita berbagai hal, mulai dari organ dalam yang pecah hingga meridian yang hancur dan tubuh yang remuk, yang berujung pada kematian. Selain itu, teknik ini hanya memungkinkan seorang kultivator untuk melepaskan kekuatannya sekali saja, sehingga hampir menjadi teknik bagi kultivator untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Siapapun yang melihat teknik ini sebaiknya jangan mencoba-coba dengan sembarangan, karena konsekuensinya akan tak terbayangkan. Gu Chen menatap tajam baris terakhir tulisan kecil itu, gunakanlah. Saat meledak, akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Bukankah itu yang dibutuhkan untuk menembus ke tingkat ke-9 dari pembentukan fondasi? Agar energi spiritual dapat mengukir roda roh pada roda,
diperlukan sejumlah benturan tertentu. Semakin banyak roda roh pada roda, semakin besar benturan yang dibutuhkan untuk mengukirnya. Dampak yang dibutuhkan untuk mengukir lingkaran ke-10 dari roda roh pastilah sangat besar. Dampak dari metode jantung api darah dapat dibandingkan dengan runtuhnya sebuah gunung, yang harus memenuhi kondisi seperti itu. Gu Chen yakin bahwa benih jiwanya dapat memperbaiki tubuhnya, sehingga metode jantung api darah sangat cocok untuknya. Kaulah orangnya. Tanpa ragu-ragu, Gu Chen mengambil sutra hati api darah dan menuju ke bawah. Seperti sebelumnya, Ding Tua bersandar di kusen pintu, pandangan sampingnya terus-menerus mengamati tangga. Aku ingin tahu buku panduan kultivasi mental macam apa yang akan dipilih anak ini. Ada. Gu Chen menuruni tangga, menghampiri tetua Ding, membungkuk dengan hormat, dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan Anda, tetua Ding. Saya telah memilih metode kultivasi yang saya butuhkan." Gu Chen membentangkan buku panduan seni bela diri di hadapan tetua Ding. Ding Tua mengangguk, yang merupakan caranya menanggapi perkataannya. Gu Chen tak berani mengganggu Tuan Tua Ding dan segera berjalan menuju pintu. Begitu Gu Chen pergi, tetua Ding tiba-tiba duduk tegak, menatap dengan takjub sosok Gu Chen yang menjauh, berulang kali berseru, "Sutra hati api darah." Dia benar-benar memilih sutra hati api darah. Metode jantung langit merah adalah teknik penyelamatan jiwa yang terkenal di seluruh benua. Saat dilepaskan, energi sejati di seluruh tubuh melonjak seperti sungai yang deras, menerobos tubuh dan menyatu untuk memberikan pukulan fatal kepada lawan. Kekuatannya sangat besar. Pada puncaknya, ia benar-benar dapat menghancurkan langit dan bumi. Sayangnya, sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Dan metode ini secara bertahap menjadi metode kultivasi mental yang legendaris. Secara kebetulan, seorang ahli bela diri berbakat yang dikenal sebagai orang aneh di sekte tersebut menyaksikan seorang ahli yang tak tertandingi hampir kehilangan nyawanya ketika dikelilingi oleh lebih dari selusin master yang tak tertandingi dan menggunakan metode hati langit merah. Ledakan dahsyat energi sejati, dengan dampak yang mengguncang bumi, seketika menghancurkan lebih dari selusin guru tak tertandingi menjadi berkeping-keping. Orang yang menggunakan metode hati langit merah juga meninggal akibat dampak energi sejati yang menembus tubuhnya. Sang jenius bela diri takjub dengan kekuatan metode hati langit merah dan, berdasarkan semua yang telah disaksikannya, perlahan-lahan menyimpulkan metode hati api darah. Meskipun kekuatan metode jantung api darah hampir sama dengan metode jantung langit merah, rasa sakit yang dialami oleh para praktisi saat mengolahnya berbeda. Konon, mempraktikkan metode hati langit merah tidak akan menyebabkan kerusakan serius pada tubuh, dan para praktisi tidak akan menderita rasa sakit yang parah sebagai akibatnya. Namun, mempelajari metode jantung api darah itu berbeda. Selain menanggung rasa sakit yang luar biasa, para praktisi juga menghadapi risiko pecahnya meridian mereka. Banyak sekali jenius yang menganggap diri mereka memiliki pemahaman yang sangat tinggi mencoba untuk mengolah metode jantung api darah, tetapi tidak satupun dari mereka yang dapat menghindari risiko pecahnya meridian mereka, dan akhirnya mereka menjadi lumpuh. Metode jantung api darah secara bertahap menjadi metode rujukan bagi banyak orang. Berapapun jumlah murid yang menemukannya, mereka takjub dengan kekuatannya dan ingin menguasainya. Tetapi setelah melihat tulisan kecil di bawahnya, mereka dengan patuh memilih untuk menyerah. Aku sudah memberi anak ini banyak waktu untuk memilih teknik kultivasi. Seharusnya dia sudah melihat peringatan di atas, jadi mengapa dia masih memilih yang ini? Ding Tua mengerutkan kening karena bingung. Menguasai teknik jantung api darah pasti akan meningkatkan tingkat keberhasilan untuk menembus ke tingkat ke-9 dari pembentukan fondasi. Namun, menguasai teknik jantung api darah bukanlah hal yang mudah. Seseorang bisa dengan mudah berakhir lumpuh. Ada begitu banyak teknik di pavilion seni bela diri yang bermanfaat untuk menembus ke tingkat ke-9 dari pembentukan fondasi. Mengapa anak ini memilih teknik khusus ini? Namun, tak lama kemudian, kerutan di dahi Olding mereda dan dia terkekeh. Ada penjelasan serupa juga di Eight Desolation Steps. Jika anak ini tidak percaya diri dan pernah mengalami kekalahan di bidang ini sebelumnya, dia tidak akan memilih metode hati api darah kali ini. Anak ini pernah salah perhitungan sekali ketika memilih langkah 8 kehancuran. Aku tidak bisa membiarkan dirinya salah perhitungan lagi. Aku akan tetap di sini dengan patuh dan menunggu kabar baiknya. Sambil tersenyum, Ding Tua kembali ke dirinya yang biasa, bersandar di kusen pintu dengan mata setengah terpejam. Gu Chen keluar dari pavilion seni bela diri dan segera bertemu dengan Huen Hu, yang telah pergi lebih dulu. Orang barbar itu, bersama sekelompok anak buahnya, bergegas keluar dari samping dan menghalangi jalan Gu Chen. Huen Hu mengusap dagunya, menatap Gu Chen, dan mengulurkan tangannya kepada Gu Chen, bertanya, "Di mana barang yang kuminta kau carikan untukku?" Gu Chen tersenyum geli. "Apakah kau sudah lupa peringatanku? Aku berani membunuh para tetua. Kau ini apa?" Wajah Huen Hu langsung memerah, dan dia berkata dengan suara dingin, "Kau pikir aku akan memberimu alasan untuk pergi ke Sang Wantang? Jika kau tidak bisa pergi ke Sang Wantang, apa bedanya kau dengan sepotong sampah?" Gu Chen mengangkat tangannya untuk menggosok pelipisnya, menatap Huen Hu dengan sedikit rasa tak berdaya. Pria ini jelas lebih tahu tentang aturan sekte daripada pria bermarga Su,
dan bahkan tahu cara menangkis jurus pamungkasnya. Huenhu menatap Gu Chen dengan ekspresi muram. Karena konflik sebelumnya, ia tertunda dalam mencari metode kultivasi. Ia mengira Gu Chen akan dengan patuh pergi mencari metode kultivasi, tetapi ia tidak menyangka Gu Chen tidak akan membantunya mencarinya. Setelah hening sejenak dan saling tatap, Huenhu adalah orang pertama yang meledak, menunjuk Gu Chen dengan marah dan berteriak, "Dasar bocah nakal, kau berani mempermainkanku?" Gu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata berulang kali, "Aku tidak pernah menyetujuinya sejak awal, jadi bagaimana mungkin aku mempermainkanmu? Apakah kau akan minggir atau tidak?" Kilatan dingin muncul di mata Huenhu saat dia berkata dengan suara yang menakutkan, "Kau pikir kau bisa pergi begitu saja tanpa mencarikan teknik kultivasi untukku? Sepertinya kau benar-benar tidak tahu siapa aku. Huenhu, aku tidak memukulmu di pavilion seni bela diri karena aku tidak punya waktu. Di sini berbeda." Huenhu mengangkat tinjunya seolah hendak memukul Gu Chen, tetapi anak buahnya dengan cepat meraih lengannya dan berbisik, "Saudaraku, bukankah tidak pantas memukul seseorang di sini?" Huenhu ragu sejenak, melihat sekeliling, dan mendapati tidak ada orang lain di sekitar. Ia tak kuasa menahan tawa tidak bagus. Apa yang salah? Tidak ada orang lain di sini, jadi memukulinya tidak ada gunanya. Siapa yang bisa membuktikan padanya bahwa aku yang memukulnya? Huenhu, dengan senyum licik di wajahnya, mengepalkan tinjunya dan memukul dahi Gu Chen. Gu Chen menggunakan ujung kakinya untuk mendorong dirinya mundur beberapa langkah, menghindari serangan Huenhu. Dia berbalik dan berteriak ke arah hutan di dekatnya, "Orang-orang dari Balai Penegakan Hukum, keluarlah! Tangkap mereka. Seseorang dengan sengaja menyerang anggota sekte kita sendiri." Huenhu memandang hutan yang disebutkan Gu Chen dengan terkejut, dan mendapati bahwa tempat itu sangat sunyi, tanpa keributan yang tidak biasa. "Heh!" Huenhu menyeringai jahat, "Mencoba mengintimidasi saya dengan tim penegak hukum? Kau sangat bodoh." "Intimidasi?" Gu Chen mengabaikan Huenhu, pandangannya tertuju pada rimbunnya pepohonan yang tenang. "Kau tidak keluar? Sejak aku membunuh Luming, kau selalu mengirim orang untuk mengikutiku, mencari kesempatan untuk menjebakku saat aku melakukan kesalahan, bukan? Jika kau tidak keluar sekarang, aku akan membunuh seseorang dan kemudian menjalani 3 pengadilan untuk menghukummu karena tidak melakukan apapun ketika seseorang melanggar aturan sekte." Mata Huenhu dipenuhi keraguan. Dia sangat penasaran mengapa pendatang baru ini begitu yakin bahwa pasti ada seseorang yang bersembunyi di hutan, dan bahwa orang itu berasal dari Balai Penegakan Hukum. Penegakan hukum. 2 orang melangkah keluar dari hutan, huruf besar bertuliskan penegakan hukum di dada mereka menusuk mata Huenhu seperti pedang tajam. "Benarkah ada orang-orang dari Balai Penegakan Hukum?" Tatapan bertanya Huenhu mulai membeku. Ini terlalu tidak logis. 2 anggota Balai Penegakan Hukum yang muncul sangat frustrasi hingga hampir muntah darah. Sejak Gu Chen menyinggung Balai Penegakan Hukum, tim penegak hukum telah ditugaskan untuk mengirim seseorang untuk mengikuti Gu Chen, dengan maksud untuk menangkapnya dan membunuhnya di Balai Penegakan Hukum setelah dia melakukan kesalahan. Namun, tanpa diduga, Gu Chen justru menemukannya. Terlebih lagi, menghadapi tantangan Huenhu, dia bahkan memerintahkannya untuk keluar dan menangkap orang-orang. Jika dia tidak keluar, pihak lain harus melalui 3 persidangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kedua anggota tim penegak hukum itu hampir menangis. Orang yang mereka lacak untuk ditangani sekarang malah memerintah mereka. Dan bagian terburuknya adalah, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Jika Gu Chen merasa tidak senang dan, seperti yang dia sarankan, mencoba untuk melewati 3 ujian, seluruh Balai Penegakan Hukum kemungkinan akan berada dalam masalah. Karena takut mengulangi kesalahan Luming, keduanya baru bisa melompat keluar ketika mereka sudah sangat frustrasi hingga merasa seperti akan muntah darah. Huenhu segera menarik tinjunya dan menatap kedua pria itu dengan ekspresi yang sangat tidak percaya. "Orang-orang dari Aula Penegakan Hukum? Apa yang mereka lakukan di sini?" Huenhu tidak mengerti mengapa dia tidak melihat anggota Balai Penegakan Hukum di dekatnya setelah mengamati Gu Chen selama setengah hari. Awalnya dia mengira Gu hanya mencoba mengintimidasi dirinya. Tak seorang pun menyangka, ternyata memang ada seseorang di arah yang diteriakkan Gu Chen. Dan, orang-orang yang keluar itu sebenarnya berasal dari Aula Penegakan Hukum. Gu Chen tersenyum pada Huenhu dan berkata, "Aku telah menyinggung Balai Penegakan Hukum, jadi bagaimana mungkin mereka membiarkanku lolos begitu saja? Tentu saja, mereka akan mencari tempat untuk mengawasiku. Sekarang giliranmu yang sial." Ekspresi Huenhu kembali serius. Fakta bahwa orang-orang dari Aula Penegakan Hukum keluar setelah diancam seperti ini hanya bisa berarti satu hal. Orang-orang ini benar-benar takut pada Gu Chen. Tidak ada lagi keterikatan. Segera cari jalan keluar. Huenhu mengambil keputusan dan dengan cepat mengepalkan tangannya lalu membungkuk kepada kedua pria dari Aula Penegakan Hukum, sambil berkata, "Tuan-tuan, saya hanya sedikit kewalahan oleh suasana. Saya akan pergi sekarang. Mohon kabulkan permintaan saya. Nama sepupu saya adalah Sue Hao." Sepupunya adalah Sue Hao? Mendengar ini, keduanya merasa seperti 1000 alpa berlarian di benak mereka.
Bagaimana bisa mereka bertemu dengan orang merepotkan lainnya? Sue Hao berada di peringkat 30 besar peringkat gunung dan sungai sekte dalam. Bukan hanya murid-murid sekte dalam, bahkan para tetua sekte pun harus menghormatinya. Meskipun mereka adalah anggota aula penegakan hukum, mereka paling banter hanya murid luar, bahkan bukan murid dalam, jadi bagaimana mungkin mereka berani menyinggung Sue Hao? Keduanya saling memandang, mata mereka dipenuhi keraguan, takut untuk melangkah maju. Gu Chen menggelengkan kepalanya dan menghela napas, berkata dengan sedikit sarkasme, sepertinya kau sudah lupa bagaimana Wei Zixing meninggal. Pernyataan yang sederhana dan tenang itu dipenuhi dengan ancaman kematian. Kedua anggota tim penegak hukum itu gemetar bersamaan. Lu Ming dan kelompoknya hanyalah kaki tangan susah. Bahkan setelah melewati 3 ujian, dia tidak membiarkan mereka pergi, yang menunjukkan betapa kejamnya orang ini. Jika Huan Hu tidak dihukum kali ini, kemungkinan besar dia akan berakhir seperti Lu Ming. Memikirkan hal itu, keduanya tidak lagi ragu-ragu dan melangkah maju sambil berteriak kepada Huan Hu. Dasar anjing! Diam! Kau menyerang seseorang tepat di depan kami, mengabaikan aturan sekte, dan memperlakukan balai penegakan hukum kami hanya sebagai hiasan? Meskipun menangkapmu akan menyinggung Sue Hao, satu hal tetaplah satu hal. Kau telah melanggar aturan sekte. Jika kami tidak menangkapmu, di mana martabat aula penegakan hukumku? Jika Sue Hao menimbulkan masalah bagi kita karena hal ini, kita akan menerimanya. Keduanya berbicara dengan nada kemarahan yang penuh keyakinan, seolah-olah menangkap Sue Hao adalah niat mereka yang sebenarnya. Sebenarnya, mereka sudah lama membenci Gu Chen, yang justru telah memaksa mereka ke dalam dilema. Huan Hu benar-benar bingung, menatap kedua orang yang berjalan ke arahnya dengan ekspresi heran. Dulu, selama dia menyebutkan bahwa saudaranya adalah Sue Hao, tidak ada yang berani tidak menghormatinya. Kali ini, dia langsung mengakui kesalahannya, dan pihak lain hanya perlu mengatakan bahwa tidak ada bukti nyata. Mengapa dia harus mengatakan hal seperti itu? Melihat kedua anggota tim penegak hukum yang berwajah serius itu, Huan Hu pun ikut panik. Jika dia benar-benar ditangkap, meskipun tidak dihukum atau diberi pelajaran, dia akan sangat kehilangan muka. Pada saat itu, Huan Hu berkata dengan suara rendah hati, "Saudara-saudara, saya pribadi percaya, Gu Chen tidak akan pergi ke aula 3 gerbang untuk hal seperti ini. Saya tidak benar-benar menyakitinya dan saya juga tidak benar-benar merugikan kepentingannya." Melihat kedua petugas penegak hukum itu mendekat tanpa berhenti, Huan Hu terus membujuk mereka, berkata, "Sepupuku bisa membantumu berbicara kepada para tetua balai penegak hukum sekte dalam. Dengan begitu, kalian akan segera menjadi anggota balai penegak hukum sekte dalam. Pada saat itu, Anda akan dapat menikmati perlakuan yang tidak dapat dinikmati oleh anggota tim penegak hukum di gerbang luar." Huan Hu meludah saat berbicara, dan pada titik ini dia tidak lagi peduli apakah dia benar-benar dapat membantu pihak lain mencapai tujuan mereka. Demi menghindari penangkapan, dia berani membuat permintaan apapun. Kedua petugas penegak hukum itu, mendengarkan kata-kata yang sangat menggoda, benar-benar ingin membebaskan pria itu, tetapi ketika mereka melihat Gu Chen berdiri dengan tenang di samping, keinginan mereka langsung padam lebih dari setengahnya. "Sekarang kau membebaskan Huan Hu?" Kakek Gu Chen ini, dia langsung mengikuti 3 ujian, dan bahkan jika dia mendapatkan gunung batu jiwa, dia tetap harus hidup untuk menggunakannya. Kedua petugas penegak hukum itu saling bertukar pandang, memahami pikiran satu sama lain. Menyinggung Huan Hu paling-paling hanya akan mempersulit hidup, tetapi menyinggung Gu Chen, seorang pria yang berani membunuh bahkan para tetua, sama saja dengan mencari kematian. Kedua pria itu dengan tegas melambaikan tangan mereka ke arah Huan Hu dan berteriak, "Cukup! Kalian anggap kami apa? Kami dari Balai Penegakan Hukum. Aturan kami yang tak tergoyahkan adalah untuk bersikap jujur dan tidak korup." "Benar sekali. Kau menghina kami. Apa kau pikir kami tipe orang yang menerima suap? Kau telah terang-terangan menindas dan menyerang murid baru. Menurut peraturan sekte, kau harus dihukum terlebih dahulu dengan 30 cambukan, lalu dikurung di ruang bawah tanah selama 10 hari. Melihat kedua petugas penegak hukum yang tampak tegar itu, Huan Hu merasa seperti akan gila. Para petugas ini, yang biasanya menyapanya dengan sopan, bertingkah seperti ini hari ini. "Kau akan menculikku?" kata Huan Hu dengan muram. "Sebaiknya kau pertimbangkan konsekuensinya."